Oke, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang IP service. Selanjutnya pada video kali ini kita akan belajar tentang manajemen user di Mikrotik. Langsung saja kita buka Winbox-nya terlebih dahulu. Oke, kita buka Winbox-nya. Kita lihat IP-nya dari si Mikrotik 1 ini. Oke, IP address print. Lupa. IP-nya yaitu 192.168.122.207 ya. IP-nya 192.168.122.207. 207. Loginnya admin, password masih kosong, kita connect. Oke, kita sudah masuk. Nah, sekarang langsung kita belajar tentang manajemen user di Mikrotik ini. Kemudian kita lihat di sini sistem, masuk ke sistem, kemudian masuk di user. Nah, di sini kita lihat by default user listnya di sini udah ada admin ya. Di manajemen user ini sudah ada user admin. Dan kita coba klik di sini user admin, passwordnya masih kosong ya. Sekarang kita buat password. Nah, ini passwordnya masih kosong. Kemudian saya contoh ketikan passwordnya 123456. Nah, konfirmasi passwordnya 123456. Ini hanya contoh. Kita apply, kita oke. Oke. Kemudian kita apply, kita oke. Nah, kemudian coba kita disconnect terlebih dahulu. Kita disconnect. Kemudian kita connect lagi. Nah, di sini kita ada tulisannya ya. Nah, di Mikrotik 1 juga ada keterangannya error ya. Error. Tulisannya wrong username or password. Karena passwordnya ini sudah dirubah ya, bukan kosong lagi. Udah ada isinya tadi kita masukin 1 2 3 4 5 6. Coba. 1 2 3 4 5 6 karena passwordnya sudah kita setting. Jadi kita connect. Nah, baru kita bisa masuk lagi. Jadi seperti itu. Kemudian saya merekomendasikan untuk membuat user baru ya dengan nama selain admin. Sebagai contoh saya membuat user baru dengan nama Alfat atau Gani. Gani. Oke, di sini kita kasih grup ya, Gani. Oh. Nah, di sini ada grup ya. Grup ini pertama ada full, kemudian ada read, ada write. Full ini artinya kita bisa akses full. Full kita bisa akses full secara Mikrotik ini secara full ya semuanya gitu. Jadi kita bisa ubah, bisa membaca, bisa melihat gitu karena akses full. Sedangkan akses read kita hanya bisa melihat saja atau membaca saja. Tidak bisa mengedit ataupun menambahkan user ya, beda dengan akses yang full. Sedangkan write ini kita hanya bisa kita bisa melakukan config tapi tidak secara full gitu. Beda dengan read hanya yang bisa membaca, tidak bisa melakukan apa-apa, sedangkan write ini bisa melakukan config, bisa melakukan tapi dapat tidak dapat akses fullnya gitu. Oke, sekarang kita coba yang full. Kemudian di sini ada allowed address. Nah, allowed address ini hampir sama di video sebelumnya. Nah, allowed address ini hampir sama di IP service di video uh, kemarin ya. Di sini IP, terus kemudian service harusnya ada di bawah. Service, oh ini service. Nah, di sini kalau kita lihat available from ya, ini hampir sama dengan yang ada di allowed address ini. Fungsinya hampir sama seperti itu, yaitu memberikan akses yang dapat masuk ke Mikrotik kita. Sebagai contohnya 192.168.1.2 kita contohkan. Kemudian passwordnya kita masukkan untuk Gani 12345 166.
1 2 3 4 5 6. Kemudian konfirmasi passwordnya 1 2 3 4 5 6. Sebagai contoh, kita apply, kemudian kita oke. Di sini sudah terbuat usernya Gani, aksesnya full. Sekarang kita coba session, kita disconnect lagi. Kemudian kita masuk yang login Gani. Passwordnya 8 ya. 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 tadi ya. Kemudian kita connect. Nah, di sini tulisannya Ganinya besar. Nah, sama juga ya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita hanya memberikan akses kepada user yang alamat IP-nya. Bentar, kita buka file admin terlebih dahulu, admin. Kita buka session, kita buka. Nah, kita buka di sini aja, more new winbox aja ya. Kita buka new winbox. Biar gampang, kita masukkan di sini misalkan, bukan misalkan, tapi nah, kita masukkan di sini adalah usernya Gani. Passwordnya tadi 1 2 3 4 5 6. Kita connect. Maka di sini akan error. Kenapa? Karena di sini yang hanya diberikan akses full yaitu allowed address-nya hanya IP 1.2. Sedangkan IP saya itu adalah 56.1. Kemudian coba kita tambahkan IP-nya 192.168.56.1. Ini adalah IP komputer saya atau laptop saya. Kita apply, kemudian kita oke. Kita masuk ke winbox-nya Gani, passwordnya masih sama ini ya. Sekarang kita connect coba. Nah, dia bisa masuk. Kenapa? Karena yang diizinkan masuk yaitu hanya IP 192.168.56.1. Ini IP komputer saya dan IP komputer yang IP-nya 1.2 gitu. Jadi selain dua IP ini maka tidak akan bisa masuk. Seperti contoh tadi. Ya akan error juga. Walaupun passwordnya benar, walaupun kita mengetikkan passwordnya benar, dia tidak akan bisa masuk ke mikrotik tersebut gitu. Nah, jika sudah seperti ini kita klik OK aja. Nah, ketika teman-teman sudah membuat user baru dengan grup full, maka teman-teman disarankan untuk menghapus user admin tersebut. Oke, kita hapus aja. Salah. Ini disilang, bukan disilang. Nah, kita remove. Oke. Jadi kita di sini hanya punya akses Gani yang full. Gani yang full. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa sih kita harus membuat user baru? Kenapa nggak admin aja gitu? Karena semua orang pasti tahu user default untuk Mikrotik itu admin. Jadi kita kalau mau buat user baru dengan nama selain admin, orang kalau mau hack ini Mikrotik itu kemungkinan berhasilnya kecil ya atau sedikit karena dia harus tahu username dan passwordnya. Tapi jika kita membuat user baru dengan nama selain admin, maka orang tersebut akan susah menghacknya. Kenapa? Karena dia harus mencari tahu usernya dan passwordnya gitu. Oke, sekarang coba kita buat user baru. Di sini user, kita kasih user 1. Kita kasih grupnya adalah read untuk melihat saja. Kemudian kita kita apply, kita oke. Nah, kita masuk di menu baru lagi.
Di sini kita session disconnect, kita connect, kita login menggunakan user 1. Oh, mana tadi? Kita menggunakan user 1 tadi, harusnya ada di sini. User 1 passwordnya masih kosong. Dan kita connect. Oh, kita belum buat. Kita buat di sini user 1 hanya untuk melihat. Misalkan passwordnya kosong, kita klik OK aja. Oke, kita connect. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini ketika kita masuk sebagai user, ini sebagai user ya. Yang ini sebagai full Gani. Yang ini sebagai user. Kita bisa lihat perbedaannya. Di sini kita tidak bisa menambahkan user listnya ya. Kita tidak bisa menambahkan user baru dan kita tidak bisa menghapus dan kita tidak bisa melakukan apapun di user akses user ini karena aksesnya hanya read. Sedangkan ini akses full grup Gani, kita bisa melakukan add, terus di sini remove ya, dan yang lain-lainnya. Di sini juga kita tidak bisa melakukan apapun ya, di sistem pun tidak bisa ya, di terminal kita hanya bisa melihatnya, nggak bisa mengakses apapun. Kita lihat juga di IP kemudian service. Nah, di sini kita nggak ada menu-menunya ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain di sini ya. Beda dengan akses yang full ini. Full kita lihat di IP kemudian service, kita buka. Nah, di sini kita bisa ada lihat di sini ya. Kita bisa enable dan disable. Kita bandingkan yang tadi. Sini nggak ada untuk enable atau disable. Jadi itulah fungsinya dari read ya. Jadi sebagai akses user kita disarankan untuk mengasih akses yang read aja. Untuk fullnya kita usahakan hanya diri kita, hanya seorang IT-nya atau network engineer-nya aja yang dikasih akses untuk full ini. Jangan dikasih untuk orang lain. Karena ada kemungkinan untuk dihack ya. Jadi ketika kita mau ingin kasih ke orang lain, kita kasih yang user 1 aja. Jadi dia hanya cukup bisa membaca aja. Tidak bisa melakukan apapun di Mikrotik ini. Oke, saya rasa cukup untuk manajemen IP service ini di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.